wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube Eza Zaman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keorganisasian dengan narasumber kita yaitu Bang Ardiansyah. Kepadanya kami persilakan. Ya, kenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta angkatan 2015. Mungkin Dulu sebelum ngampus pernah sekolah di mana? sebelumnya saya pernah bersekolah di pondok, yang mana pondoknya ini bernama Gontor, Darussalam Gontor. Itu kurang lebih 5 tahun. Saya masuk di tahun 2015 dan alhamdulillah lulus di tahun 2020. Terus di Gontor itu kan sudah masuk Gontor langsung melanjutkan di mahasiswa Universitas Islam Jakarta ya, jadi mahasiswa. Itu pernah menjabat sebagai presma ya? Syukur alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala saya diizinkan agar bisa memegang amanah besar yaitu Presiden mahasiswa di tahun 2017-2018, itu kurang lebih 1 tahun. Dan itu pun berkat dorongan serta dukungan dari teman-teman perjuangan, entah dari angkatan atau dari pengurus dan anggota di organisasi yang pernah saya emban. Oke Bang, ini kan kita mahasiswa nih, masih awam-awam tentang organisasi. Berhubung di sini temanya tentang penting gak sih berorganisasi, jadinya saya ingin menanyakan yang pertama itu, kenapa sih kita harus berorganisasi? Untuk pertanyaan ini, mungkin setiap manusia pernah mendengar suatu kalimat yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap insan itu mempunyai mas'ul atau tanggung jawab. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Dan setiap tanggung jawab itu harus diselesaikan dan dipertanggungjawabkan oleh dari insan tersebut. Artinya kita di sini belajar untuk berorganisasi penting dan harus untuk bisa berada di sana karena ilmu yang ada di sana itu sangat banyak. Entah itu dari public speaking, berbicara di depan umum, kemudian bersosial dengan masyarakat ataupun dengan sivitas akademik kampus, dan kita mengadakan evaluasi, mengadakan apa saja yang semestinya harus kita perbaiki atau yang mungkin memiliki kesalahan ketika dalam melaksanakan tugas di dalam organisasi. Nah, disitulah kita ranahnya untuk bisa mengadakan evaluasi. Tujuannya apa? Supaya di acara selanjutnya, di kegiatan-kegiatan kedepannya itu agar tidak terulang lagi. Jadi setiap kegiatan itu harus punya tingkatan tersendiri. Itu. Oke Bang, ini kan udah dijawab sama Bang Ardi tadi, jawabannya memuaskan. Tapi dari aneh sendiri ya kurang puas gitu, masih banyak penasaran gitu, masih kepo dengan organisasi itu apa. Kalau aneh penanya lagi, boleh atau tidak? Gimana ya, udah malam juga nih. Ya, tapi kan kita harus diskusi gitu Bang, biar dapat ilmu banyak. Ya, boleh. Biar nggak sia-sia kita. Oke, lanjut. Nih kalau pertanyaan selanjutnya, dampak negatif dan positif apa sih Bang yang ada di organisasi? Kalau mengenai pertanyaan apa itu dampak positif dan negatif yang ada di organisasi, ya itu benar. Banyak sekali dampak yang timbul ketika kita berada di dalam organisasi, entah yang positif atau yang negatif. Yang positif, contoh ada yang di organisasi kampus, kita bisa melebarkan sayap untuk mengembangkan nama UJ atau nama organisasi kita sendiri itu di luar kampus, tingkat nasional ataupun internasional. Itu ya. Jadi bener gak sih kampus kita ini sebenarnya kampus tertua, tapi masih banyak yang belum tahu kan? Iya. Bener ya. Nah, disitulah waktunya kita ada di organisasi, kita melebarkan sayap, mengembangkan apa yang kita punya, nama UIJ di luar kampus. Walaupun kampus kita swasta, ya kita harus mengharumkan nama kampus kita. Entah itu dari prestasi,
atau dari keorganisasiannya itu sangat bisa memberikan dampak positif. Itu kita mengadakan kegiatan bakti sosial saja di sekitar kampus itu sangat berpengaruh dampaknya bagi kampus UIJ. Apalagi kita mengadakan perlombaan antar sekolah SD, SMP ataupun SMA. Pasti anak-anak SMA yang sudah lulus mereka ingin sekali masuk ke dalam dunia universitas, ya, dunia kuliah. Tapi dengan adanya kegiatan kita yang kita adakan, itu sangat bisa mempromosikan. Oh seperti itu kampusnya. Oh berarti kampusnya ini memiliki daya tarik sendiri. Gitu. Adapun dari negatifnya itu banyak sekali. Ya dampak negatifnya yaitu ketika kita tidak memiliki attitude, ya, sikap kita, adab kita tidak bisa kita jaga selama kita di organisasi. Banyak nanti dari orang-orang dari sekitar kampus atau dalam kampus itu tidak respect terhadap apa yang kita lakukan di organisasi. Nah oleh karena itu pentingnya di organisasi kita banyak belajar. Dengan cara apa? Dengan cara selalu aktif di setiap kegiatan dan selalu mengadakan evaluasi agar dampak negatifnya itu bisa kita minimalisir. Jadi yang namanya dampak negatif itu pasti selalu ada. Jadi nggak mungkin ya namanya dampak negatif di dalam organisasi itu nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Nah gimana caranya itu kita minimalisir. Jadi gitu aja ya. Minimal kita menjaga nama baik UKM kita, kampus kita gitu. Nah itu. Terus kalau pertanyaan selanjutnya Bang, ini kan kita lagi musim corona nih, lagi benar. ada virus corona. Untuk para organisatoris, pekerjaan apa sih yang kita lakuin? Kalau untuk organisatoris pasti mereka tahu ya terhadap keadaan suasana yang sedang terjadi. Ketika masyarakat mereka membutuhkan kita mahasiswa, kita harus terjun langsung. Apalagi sekarang nih, pasti libur kan kuliahnya kan? Iya, libur. Libur. Karena virus yang ada pada tahun ini benar-benar sebuah bencana yang sangat besar. Nah kita yang sebagai organisatoris, walaupun kita tidak bisa turun di dalam kampus, nah kita bisa lakukan di sekitar rumah kita. Kita bisa memfungsikan seperti Karang Taruna yang ada di rumah. Nah melalui Karang Taruna itu kita adakan himbauan, mungkin melalui kertas lembar yang isinya berupa kalimat-kalimat agar bisa menetap di rumah. Nah seperti saya ini mungkin bisa dilihat ya, kita sedang suasana kayak gini, kita adanya masker ya, jadi masker ini terus kita pakai selama kita berada di luar. Nah karena saya sedang diwawancarai, jadi mohon maaf kalau misalkan saya melepaskan masker supaya suaranya bisa terdengar. Biar lebih jelas. Nah biar jelas suaranya, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai sini saja kali ya Bang ya? Boleh. Oke teman-teman, pembahasan kali ini cukup sampai sini saja. Mungkin kalau ya ada yang kurang puas bisa ditanyakan dengan personal chat dengan beliau, yang mau minta WA-nya bisa PC saya. Kalau ada konten-konten tentang organisasi atau apapun itu bisa dikomen di YouTube saya. Insya Allah kita bikin lagi season selanjutnya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin cukup sampai sini saja. Saya Eza Berzaman. Saya Ardiansah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.